Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi segenap keluarga besar Majelis Ta'lim Ar-Rahimah di bawah pimpinan Ukhtina Rahimah, dan juga Ustadzah yang biasa memimpin pembacaan salawat di majelis ini, Ustadzah Khadijah Asgaf. Kita doakan semoga semuanya senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, dikabulkan hajatnya. Semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sama-sama kita sayangi segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, segenap hubabah, segenap syarifah, segenap ustazah, yang mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, dibahagiakan Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah, dirahmati Allah. Semoga semuanya disayang Rasulullah, dirindukan Rasulullah, disyafaati Rasulullah, kelak dikumpulkan dengan Rasulullah Sayyiduna Muhammad di hari sesudah kematiannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua yang hadir di majelis ini hidup dalam keadaan bahagia, matinya husnul khotimah, di akhirat masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa adab, birahmatika ya arhamar rahimin, bijudik ya ajwadal ajwadin, innahu waliyu dzalika wal qadir alaih. Amin ya rabbal alamin. Bu, Kak, Dek, Nak, belakangan saya kalau majelis-majelis kayaknya mau banyakin doa aja dah. Kenapa gitu Ustazah? Karena saya rada nggak yakin sama ibu-ibu bisa nangkep pelajaran saya apa enggak. Harapannya semoga, gitu kan ya. Saya suka ngeliatin ibu-ibu ngomong majelis tuh kayak rada-rada bengong gitu. Harga solar naik, harga plastik naik, harga bahan-bahan makanan naik, ya Bu ya. Diajarin pelajaran-pelajaran yang rada-rada mikir gitu. Aduh, gak tahu dah saya. Makanya melihat wajah-wajahmu, dah di majelis banyakin doa aja. Kalau doa itu kan minnad du'a wa alaikal ijabah ya Rab. Kita cuman perlu doa, ijabahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak mudah-mudahan dah kita hadir di majelis, hasilnya biar husnul khotimah, hasilnya biar masuk surga, hasilnya biar kebersamaan dengan baginda, hasilnya biar kita hadir majelis menjadikan kita hamba-hambanya yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita ngaji apa enggak nih?
Apa doa aja? Ngaji dong Ustazah. Oke. Kita akan ngaji, melanjutkan kajian kita di hadis baginda kita Nabi besar Muhammad. Pakai kitab loh kita Bu, walaupun nggak tahu nih hatamnya kapan ya, banyak banget. Ini hadisnya sebanyak bilangan hari, hampir lebih dari 360. Kita kajiannya tiap bulan, itu pun juga ada banyak bulan yang libur. Sebulan yang ngajinya cuma 1 hadis. Kira-kira hatam sesudah 15 tahun. Enggak hatam kayak 15 tahun juga itu ya. Dah insya Allah aja ya. Pokoknya kita ngaji berharap Allah karuniakan kepada kita syifa'us sakim, kesembuhan bagi yang sakit, karena enggak ada yang lebih mujarab dalam menyembuhkan sakit-sakit kita zahir batin melebihi firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadisnya baginda kita Nabi besar Muhammad. Allah menjadikannya syifa'un linnas, menjadikannya kesembuhan bagi manusia. Penyakit-penyakit kita bukan hanya sakitnya badan itu banyak sebab kesembuhannya. Allah jadikan tanaman jadi sebab kesembuhan. Allah jadikan buah jadi sebab kesembuhan. Allah jadikan makanan jadi sebab kesembuhan. Allah jadikan zat-zat kimia jadi sebab kesembuhan. Banyak sebab-sebab kesembuhan Allah jadikan pada berbagai macam hal. Teman-teman sekalian, akan tetapi nih lebih kepada penyakit yang enggak kelihatan. Penyakit namanya lemah iman. Penyakit namanya keraguan-raguan. Penyakit namanya ketakutan. Penyakit namanya kegalauan. Penyakit yang namanya takut miskin. Penyakit yang namanya takut sakit. Penyakit yang namanya enggak bisa tidur nyenyak. Penyakit namanya takut enggak bisa tidur. Itu penyakit juga. Enggak bisa tidurnya penyakit. Takut enggak bisa tidur juga penyakit. Macam-macam banget sekarang ini teman-teman. Sakit. Ada lagi penyakit nih. Banyak mengenai hati. Bahkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selamatkan kita. Membenci yang tak seharusnya dibenci, mencintai yang tidak semestinya dicintai. Ustazah, saya sakit nih Ustazah, apa? Saya jatuh cinta sama suami orang. Penyakit apa enggak penyakit itu? Berat apa ringan itu? Kok kamu tahu berat pernah? Mencintai yang salah
Penyakit juga itu. Penyakit juga. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, lah ini penyakit-penyakit yang kayak begini nih, tidak mencintai yang semestinya dicintai, itu juga penyakit. Ustazah, saya nggak bisa cinta sama suami saya. Kamu hobinya apa? Nonton drakor. Nah itu dia tuh sebabnya. Pecinta drakor nih standarnya agak susah nih. Ya Allah. Ustazah, saya nggak bisa cinta sama orang tua saya. Itu juga penyakit. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari segala macam penyakit insyaallah. Makanya ada kitab Syifa'us Saqim. Karena sakit yang kayak beginian nggak ada apoteknya. Saya minta obat dong. Sakitnya apa? Naksir duda belakang rumah. Gak ada obatnya, itu susah. Ya Allah, ya Allah, khair insyaallah, amin. Allah sembuhkan kita dari segala macam penyakit, amin. Amin. Gak ada dokternya teman-teman, apalagi kecenderungan berbuat dosa, gak ada dokternya. Lah terus gimana Ustazah? Kemana kami harus mencari pengobatan atas penyakit-penyakit hati yang datang dalam kehidupan kami ini? Allah jadikan obatnya ada pada Islam, sebab yang bisa mengobatinya hanyalah Allah. Obatnya adalah firman Allah. Obatnya adalah seseorang yang membawakan untukmu ajaran agama Islam, namanya Sayyiduna Muhammad. Obatnya adalah ucapan-ucapan Nabi Muhammad. Karenanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar yang mengumpulkan kitab ini, yang mengumpulkan hadis-hadisnya Nabi Muhammad di dalam kitab ini, menamakan kitab ini dengan nama Syifa'us Saqim, yang artinya adalah obat bagi berbagai macam penyakit, obat bagi as-saqim, orang yang sedang sakit, obat bagi pesakitan kayak kita ini nih. Mudah-mudahan kitab ini, apa yang kita bahas ini, hadisnya Nabi Muhammad dalam kajian kita ini, jadi obat bagi semua penyakit-penyakit kita, amin. Jadi sebab Allah mengaruniakan kesembuhan bagi semua penyakit kita, amin. Yang sakitnya kita tahu, penyakitnya kita tahu, ataupun yang penyakitnya bahkan kita nggak ngerti bahwa itu adalah penyakit. Mudah-mudahan semuanya disembuhkan Allah Subhanahu wa taala semuanya, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan bahas salah satu bahkan yang terberat dari penyakit-penyakit tersebut, teman-teman saudara sekalian. Akan kita bahas dalam hadis Nabi Muhammad yang nomor 1 dari huruf H ini. Kita akan awali dengan pembacaan niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniai seindah-indah niat bagi kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniai seindah-indah kesembuhan bagi kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniai seindah-indah obat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wat ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha ala tamassuk bi kitabillah
وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين وأولياء الكون أجمعين. وأنا خصوصا سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيد الحبيب عبد الرحمن السقاف سيد الحبيب عبد الله بن أبو بكر العيدروس فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأصولهم وفروعهم تمير صاحب راتب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد أحمد بن زين الحبشي حبيب علي بن محمد الحبشي وأصولهم وفروعهم تمير روح صاحب الكتاب جامع كتاب شفاء السقيم الحبيب محمد بن عبد الله الحدار والحبيب مريم بن محمد بن عبد الله الحدار وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي أجمعين وأصولهم وفروعهم تميل أرواح أرباب الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء عاملين فقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادات الصوفية المحققين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersabda baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Rawahul Baihaqi. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Rawahul Baihaqi. Hubbud dunya, hub cinta, ad-dunya dunia, cinta dunia, ra's kepala, puncak, kul segala, segenap, semua, khati'ah kesalahan, khati'ah dosa, kesalahan, kekeliruan. Rawahul Baihaqi. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah induk segala kesalahan. Cinta dunia adalah kepala segala kesalahan. Cinta dunia adalah puncak segala kesalahan dan dosa-dosa. Rahul Baihaqi, hadis riwayat Imam Baihaqi. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Sebelum kita bahas, kita baca dulu 3 kali biar hadisnya kita dapat berkahnya insyaallah. Biar kita dapat keberkahan dari hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Rawahul Baihaqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Rawahul Baihaqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Rawahul Baihaqi.
Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia, cinta dunia, kecondongan hati teman-teman, itu cinta. Hubbud dunia, mencintai dunia, memiliki kecondongan hati terhadap dunia. Cinta nih pekerjaannya hati nih. Saya sering sampaikan berdasarkan dari pengalaman, ini poin penting hidupmu nih. Inget-ingetin ucapan saya ini. Salah satu dari prinsip kehidupan yang saya pegang. Hatimu, hati kita, kalau tidak kita didik untuk mencintai yang benar, dia akan menyiksamu dengan mencintai yang salah. Saya ulangi, hatimu jika tidak kamu ajari untuk mencintai yang seharusnya dicintai, hatimu akan menyiksamu dengan mencintai yang tidak semestinya dicintai. Kamu harus ajarin hati kamu untuk mencintai yang semestinya dicintai. Dengan cara itu hatimu tidak akan menyiksamu dengan mencintai yang tidak semestinya dicintai. Liatin aja diri kamu. Kamu nggak perlu ngeliatin ke yang akan datang. Ya udah deh, besok saya mau liatin Ustazah. Nggak usah. Kamu liatin diri kamu di masa lalu. Betapa seringnya hati kamu terjebak mencintai yang salah. Ya ampun Ustazah, segini nyiksanya loh. Kemana-mana kebayang dia Ustazah. Lihat lampu inget dia. Lihat langit inget dia. Lihat donat inget dia. Bangun tidur inget dia. Lagi makan inget dia. Lagi di toilet inget dia. Jatuh cinta itu seperti lubang kecil serambut di sebuah bendungan. Ada lubang kecil di sebuah bendungan. Kalau dibiarkan, ia akan menjadi semakin besar, bahkan bisa merobohkan bendungan tersebut. Jatuh cinta itu diawali dengan sebuah lubang kecil di sebuah perahu kapal. Kalau dibiarkan, enggak ditambal-tambal, dia akan membesar jadi masuknya air hingga akhirnya
tidak kamu sadari, tiba-tiba kapalmu tenggelam. Kayak gitu. Jatuh cinta itu rasa yang diawali dengan rasa yang kecil, kemudian membesar, dan saat membesar kamu sudah tidak lagi punya kendali atas rasa tersebut. Awalnya kecil, teman-teman saudaraku sekalian, segaris, setipis rambut. Pakai belah 7 gak ustazah? Serah dah. Kecil banget asalnya, kayak yang cakep juga, kayak yang tatapannya teduh, kayak yang kok saya pengen ngeliatin terus muka dia ya, kayak yang kok tiba-tiba ketik nama dia di pencarian Instagram ya. Diawali dari sesuatu hal yang kecil. Kalau kamu biarkan ia menjadi sesuatu hal yang membesar. Jadi saya kalau ditanya, ustazah, jatuh cinta itu, rasa cinta itu dari Allah kan? Iya, dari Allah teman-teman. Kita nggak bisa ngatur kepada siapa hati kita jatuh cinta. Memang itu kecenderungan hati, selera itu tuh, selera. Itu sebabnya kenapa Nabi Muhammad dicipta sebegitu indahnya, agar memenuhi selera setiap umat manusia. Kamu nggak bisa bilang sama Nabi Muhammad, saya nggak bisa cinta sama Nabi Muhammad, bukan selera saya. Nggak bisa, nggak bisa. Selagi manusia itu normal dengan hatinya, semestinya ia tahu bahwa hatinya pasti akan jatuh cinta kepada Sayyiduna Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, cinta perkara selera. Betul. Makanya orang bisa bilang, cakep gak menurut kamu? Menurut saya B aja, bukan tipe saya. Katanya gitu kan? Itu jatuh cinta, perkara selera. Tapi nih, jatuh cinta berubah jadi dosa, itu adalah usahamu. Cinta pada awalnya nggak bikin dosa, teman-teman. Cinta pada awalnya nggak bikin dosa. Sekedar kamu seneng, kamu suka, selera kamu, itu nggak bikin dosa. Tapi ketika kamu mulai cari-cari tahu siapa dia, bagaimana keadaannya, kemudian kamu mulai mengirimkan DM, kemudian kamu mulai terhubung dengan orang tersebut, kemudian kamu mulai sering-sering menyapa dia, kemudian mulai diiringi dengan janji ketemuan, hingga akhirnya sering-sering teleponan sampai bawa tidur tuh HP. Kamu tutup deh, kamu aja. Ustazah kayak pernah enggak dong. Saudaraku sekalian yang saya muliakan,
Nih yang kayak beginian nih, diikutin, jadi bikin dosa teman-teman. Cintanya betul datang dari Allah, tapi mengikuti hingga cinta itu membawa kepada dosa, itu urusanmu, bukan lagi urusannya. Itu adalah pilihanmu, itu adalah pilihanmu. Sebab cinta sejati tak akan membawa kepada perbuatan dosa. Cinta sejati tidak membawa orang kepada dosa. Enggak ada ceritanya. Enggak ada ceritanya. Ustazah, kalau gitu kenapa Allah kasih kepada kita rasa cinta, Ustazah? Kalau cinta itu bisa membawa kepada dosa, kenapa Allah kasih kepada kita rasa cinta? Nih, ini pertanyaan saya yang saya pikirin berbulan bertahun hidup saya, karena emang kerjaan saya itu tukang mikir teman-teman. Mirip sama kamu kan? Kenapa Allah beri kepada kita rasa cinta? Allah lagi mau ngasih tahu kamu bahwa hatimu masih berfungsi dengan baik. Itu tuh cara kerjanya hati, emang kayak begitu, mencintai dan membenci. Maka ketika Allah kasih kepada kamu rasa jatuh cinta, Allah lagi mau ngasih tahu kamu hatimu berfungsi dengan baik. Jadi kalau kamu, Ustazah, saya sampai usia 30-an tahun nih Ustazah, saya nggak pernah tahu loh rasanya jatuh cinta. Hati-hati. Ibarat HP second rusak kali dia. Nggak berfungsi sebagaimana mestinya, nggak berfungsi dengan fungsi dia sebenarnya. Hatimu jatuh cinta, itu adalah Allah lagi mau ngasih tahu kamu bahwa kamu normal, bahwa kamu normal. Sebab teman-teman sekalian, mohon maaf, ini saya pakai istilahnya orang zaman sekarang, psikopat. Tahu apa coba? Yang suka ngambil dompet orang, Ustaz, itu namanya pencopet. Psikopat itu ya. Itu orang yang nggak punya empati, nggak punya cinta, minus hatinya, minus sayang. Kenapa? Sebab seluruh ruang hatinya dipenuhi dengan kebencian yang biasa ditimbulkan dari kemarahan, yang biasanya ditimbulkan dari kemarahan. Ini nih yang saya takutkan nih, kalau membahas kedalaman ntar ibu-ibu nggak ngerti. Ngerti ya Bu ya? Saudariku sekalian saya muliakan, jadi kalau hati kamu jatuh cinta, tuh ya, jatuh cinta, itu Allah lagi mau ngasih tahu kamu bahwa kamu normal, hati kamu bisa berfungsi dengan baik. Sesuatu hal yang bisa mengubah manusia adalah cinta. Jadi sekalian, yang asalnya nggak suka dandan jadi seneng dandan,
yang asalnya nggak suka pakai wangian jadi peduli sama saya bau nggak ya, yang asalnya bahkan males mandi mendadak jadi rajin mandi. Itu cinta, saudariku sekalian, itu cinta. Itu cinta mengubah manusia. Makanya kalau dibilang orang itu berubah sejak menikah, enggak. Orang itu berubah sejak dia kaya, enggak. Harta enggak mengubah manusia, hubungan enggak mengubah manusia. Cinta iya. Cinta iya. Cinta bisa mengubah manusia. Saudaraku sekalian saya muliakan, kenapa ada orang gak bisa kenal cinta? Nih saya kasih tahu. Saya pernah ditanya pertanyaan berat ini, Ustazah, saya rasa saya gak cukup cinta sama Nabi Muhammad, katanya seseorang. Saya nggak ngerti kenapa hati saya tuh, ya saya kenal sama Nabi Muhammad, saya juga cinta, tapi saya kalau ditanya cinta beneran enggak gitu, saya nggak pernah loh Ustazah menangis rindu kepada Nabi Muhammad gitu, nggak pernah saya Ustazah, katanya si orang ini. Saya kayak biasa aja gitu. Saya kalau ditanya sama orang cinta apa enggak sama Nabi Muhammad, ya saya bakal bilang cinta, kita orang Islam. Tapi kalau saya tanyakan sama diri saya gitu, emang iya saya cinta? Kayak enggak gitu. Pernahkah saya rindu kepada Nabi Muhammad hingga berlelehan air mata? Nggak pernah. Pernahkah saya sebegitu pengennya ketemu sama Nabi Muhammad? Enggak pernah. Kalaupun pernah ya kayak cuman saya seneng kayaknya kalau ngimpi Nabi Muhammad, saya bisa cerita-cerita sama orang. Lebih kepada pandangan orang yang saya pikirin, bukan tentang keinginan saya sendiri, kesenangan saya sendiri gitu, enggak. Maksudnya rasa hati yang cinta pada Nabi, kayak kepengennya saya untuk ketemu sama suami ketika udah lama nggak ketemu gitu. Nggak gitu Ustazah rasanya. Dia bilang apa yang membuat saya nggak bisa cinta sama Nabi Muhammad? Saya bilang hatimu kepenuhan. Bisa jadi sebabnya wallahu a'lam adalah karena hatimu kepenuhan. Maksudnya gimana Ustazah? Cinta itu perlu ruang, adanya di hati. Kalau hatimu terlalu sesak dengan mencintai yang lain, cinta kepada Nabi Muhammad tidak punya ruang untuk ada di dalam hatimu itu. Oh gitu Ustazah. Dan bisa jadi seringkali itu adalah disebabkan karena rasa cintamu yang besar kepada dirimu sendiri. Hati-hati, hati-hati. Rasa cinta yang besar kepada diri sendiri seringkali menghalangkan orang dari mencintai yang semestinya dicintai.
psikopat, hatinya penuh dengan mencintai dirinya sendiri hingga tidak punya ruang untuk mencintai selain dirinya sendiri. Makanya ketika bahkan ia terlihat mencintai, itu hanya pura-pura mencintai, atau ia hanya mencintai yang dia rasa memberi keuntungan pada dirinya sendiri. Narsistik disebutnya begitu. Istilah orang zaman sekarang NPD, Narcissistic Personality Disorder. Nah, ngerti nih kan? Ngerti ustazah, ngerti. Tuh, ujungnya bisa psikopat, teman-teman. Sebelumnya NPD, sebelumnya lagi nih banyak nih diantara kita nih yang biasa disebut dengan egosentris, egois. Sebenarnya semua dari kita ini punya sifat tersebut, egois, mencintai diri sendiri. Kamu kalau ngelihat foto bebarengan sama teman-teman, pasti yang pertama kali kamu lihat adalah diri kamu, bukan? Dan banyak nih di antara orang-orang zaman sekarang nih, kalau dilihat yang penting dianya cakep, di-upload sama dia. Sebelah-sebelahnya ada yang merem, sebelahnya lagi ada yang jilbabnya mencong, dia nggak peduli. Masya Allah, ada yang begitu? Mana orangnya? Egois. Sifat dasar manusia, hubbu nafsah, mencintai dirinya sendiri. Itu watak dasar. Kok tahu itu watak dasar? Anak bayi pun seperti itu. Manusia lahir dengan watak semacam itu, teman-teman. Mencintai dirinya sendiri. Anak kecil kalau dia berasa nggak nyaman, dia berasa lapar, dia berasa sakit, dia nangis. Dia nggak mikirin emaknya lagi masak, dia nggak mikirin ibunya lagi kebelet kencing di kamar mandi, nggak mikirin. Dia hanya cinta pada dirinya, dia nggak nyaman, dia nangis. Itu watak dasar manusia. Watak dasar. Ilmulah yang kemudian mengajarimu hingga memiliki keimanan ada yang semestinya lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Berguru, belajar hingga akhirnya kamu paham ada yang seharusnya saya cintai lebih daripada diri sendiri. Jatuh cinta adalah cara Allah memberitahumu hatimu bisa mencintai yang lain lebih daripada diri kamu sendiri. Makanya jatuh cinta tuh ditandai dengan memikirkan yang lain lebih dari memikirkan diri kamu sendiri. Itu namanya jatuh cinta. Kalau kamu sudah memikirkan dia, menyebutkan namanya dalam doamu lebih
dulu daripada kamu menyebutkan dirimu sendiri. Ketika bangun tidur kamu langsung ingat dia, kamu sedang jatuh cinta. Ketika sebelum tidur yang terakhir kamu bayangkan adalah dia, itu kamu sedang jatuh cinta. Kalau masih diri kamu sendiri yang kamu ingat, yang kamu bayangkan, yang kamu sebutkan, kamu belum sejatuh cinta itu. Tapi teman-teman, dalam hidup kita, sesudah Allah mengajarkan kepada kita rasa jatuh cinta, Allah kemudian mengajarkan kepada kita rasa namanya patah hati, rasa namanya kecewa, rasa yang seseorang menyebutnya dengan cintaku dikhianati, atau cintaku bertepuk sebelah tangan jadi nggak bisa bunyi. Nggak bunyi tuh, tepukan sebelah doang. Kenapa? Jika cinta ini darinya, kenapa hatiku harus patah berkeping-keping? Jika cinta ini dari Allah, kenapa Allah membuat saya harus patah hati? Ini bisa terjadi kepada cinta yang salah, bahkan kepada cinta yang semestinya benar, atau yang kamu anggap benar. Kamu mencintai suamimu, kamu mencintai anakmu, kamu mencintai orang tuamu. Ustazah, mencintai orang tua itu kan benar ya Ustazah, tapi kok saya dibuat kecewa dari orang tua saya. Ustazah, mencintai suami sendiri itu kan benar ya Ustazah, tapi kok cinta saya dikhianati, tapi kok dia berbagi cinta pada selain saya Ustazah. Ustazah, saya patah hati, saya kecewa. Saudaraku sekalian, Allah mau ngasih tahu kamu bahwa jika cinta dipersembahkan kepada yang tidak semestinya, ia akan berjumpa dengan nama, dengan rasa bernama kecewa. Jika cintamu tidak dipersembahkan kepada yang semestinya, maka cintamu akan berujung pada rasa bernama kecewa. Jika gelas cintamu tak kau persembahkan kepada yang semestinya, maka ia akan jatuh berkeping-keping, pecah, hancur, berantakan. Allah lagi mau ngasih tahu kamu sedang jatuh cinta, atau selama ini cintamu tidak kamu persembahkan kepada yang semestinya. Gitu teman-teman. Makanya selagi kamu jatuh cintanya sama orang, sama manusia, kayak begitu tuh bakalannya.
Jatuh cinta, kecewa, jatuh cinta, kecewa, jatuh cinta, kecewa. Ustazah, saya tuh cintanya bener loh Ustazah, saya mencintai guru saya. Ustazah, saya cintai, tapi berujung kecewa. Saya WhatsApp nggak dibales, saya DM nggak dibaca, saya komen nggak di like. Ya berarti kamu mencintai yang tidak semestinya. Loh, bukannya mencintai guru itu benar Ustazah? Kalau masih ketemu sama kecewa berarti tidak yang semestinya. Entah itu kepada yang tidak semestinya atau dengan cara yang tidak semestinya. Cara mencintaimu nggak bener berarti. Sama suami juga gitu, bener kamu mencintai dia bener, tapi kalau sampai berujung kecewa berarti caramu mencintainya nggak bener. Cinta sama anak juga gitu, bener kamu mencintai anakmu, tapi kalau masih berjumpa dengan rasa bernama kecewa berarti caramu mencintainya nggak bener. Cara hatimu mencintainya nggak benar. Cara hatimu mencintainya nggak benar. Saudaraku sekalian, jadi Ustazah, yang semestinya cinta yang benar itu kepada siapa? Nih ya, ada tangan, ini saya lagi mau nyari ibarat yang ibu-ibu bisa gampang nerimanya, teman-teman bisa gampang nangkepnya. Maaf ya Ustazah, saya ini S2 loh Ustazah. Ustazah nih kayak bikin saya kayak, saya tahu Bu S2, cuman harga plastik naik, harga bahan-bahan pokok naik. Ini kadang-kadang otak kita nih udah jadi kayak kepenuhan gitu, akhirnya jadi rada susah nangkep. Mohon maaf. Jadi saya harus ulang-ulang ini ya. Saya kasih ibarat yang gampang. Ada tangan lagi nulis, ada pena lagi nulis, pulpen lagi nulis. Seekor semut nggak bisa ngelihat jauh, pandangannya kerdil, kecil, cupet, sempit. Ia hanya bisa melihat ujung pena. Jadi dia kirain yang nulis itu adalah pena. Maka dia pun mendekati pena. Dia bilang, tuliskanlah huruf A, bikinlah garis, ayolah buatlah garis membentuk love, membentuk hati, membentuk jantung. Terkadang iya, kadang-kadang enggak. Ketika pena itu menuliskan iya, dia pun jatuh cinta kepada pena. Dia kirain pena itu
yang punya kehendak. Ketika pada akhirnya pena tersebut berhenti menulis atau menuliskan sesuatu yang tidak ia kehendaki, pena itu pun, semut itu pun patah hati. Kenapa kamu tidak mau menuliskan apa yang aku mau? Kata si semut. Ia pun sedih, ia menangis. Ini adalah salahku karena aku berharap banyak darimu. Ternyata tak ada yang bisa memenuhi ekspektasiku kecuali diri sendiri. Jangan berharap selain kepada diri sendiri, kata si semut. Aku kapok, aku jera untuk berharap darimu. Aku jera, aku kapok untuk mencintaimu. Aku akan mencari pena yang lain. Maka ia pun sibuk dari satu pena kepada pena yang lain, dari satu bolpen ke bolpen yang lain. Tiap kali bolpennya nggak menuliskan apa yang dia mau, dia berpindah kepada bolpen yang lain. Maka sepanjang hidupnya ia akan lelah, dilelahkan oleh yang dia pikir pena-pena yang tidak menuliskan apa yang dia mau. Itu yang banyak terjadi di atas muka bumi ini. Kamu lihat seorang istri patah hati dari suaminya bercerai, kemudian nyari yang lain, kawin lagi, setahun, 2 tahun, 3 tahun, cerai lagi. Habis itu dia bilang, saya kapok, nggak mau kawin lagi. Tapi dia berpindah dari satu laki-laki kepada laki-laki yang lain. Kesian, kesian. Kamu jangan jadi semut ini. Kamu jangan jadi semut. Saudariku sekalian, jangan jadi semut. Melihat manusia sebagai tulisan di tangan pena yang akhirnya berpindah dari satu pena ke pena yang lain. Melihat manusia sebagai bolpen-bolpen yang bisa menuliskan apa yang dia mau. Enggak gitu, enggak gitu. Hakikatnya tidak demikian adanya. Jadilah yang besar. Salahnya bukan salah di penanya, salahnya adalah kamu jadi semut. Besarkanlah pikiranmu, besarkanlah hatimu. Gimana nih Ustazah caranya? Bergurulah hingga kamu menjadi beriman. Besarkan pola pikirmu, besarkan imanmu untuk membuatmu faham la ilaha illallah. Tidak ada penguasa di alam semesta selain Allah untuk membuatmu faham makna inna lillahi, semua milik Allah, semua pena miliknya Allah, semua pena miliknya Allah, untuk membuatmu faham masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki terjadi akan terjadi, apapun yang tidak Allah kehendaki terjadi
tidak akan terjadi. Semua tulisan di atas muka bumi ini bukan dituliskan oleh pena, meskipun kelihatannya iya. Sebab pena di bawah tangan pemiliknya. Dongakkan kepalamu. Pena itu tidak bergerak sendiri. Ia ada di sebuah tangan, dan tangan itu berada dalam kehendak pemiliknya. Ia bergerak sesuai dengan kehendak pemiliknya. Pemiliknya namanya Allah. Inna lillahi, semua milik Allah. Semua tulisan dikehendaki Allah. Apa yang tidak dikehendaki tak akan terjadi. Fahami ini. Jadilah besar. Jadilah besar. Kebesaranmu selagi tidak terkait dengan caramu berpikir tentang Allah, itu adalah kekerdilan semata. Mau pendidikanmu sampai manapun, jika tidak membuatmu menemukan Allah, maka kamu belum cukup tinggi pendidikannya. Kamu masih melihat pena, tulisan bergerak dengan kehendak penanya. Kamu masih kecil belaka. Naiklah, belajarlah sampai kamu faham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Tatkala kamu melempar, tidaklah kamu melempar, melainkan Allah lah yang melempar. Sampai kamu faham makna zikirnya Nabi Muhammad yang kamu baca tiap habis selesai sholat. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tak ada yang dapat menghalangi, la mani'a, tak ada yang dapat menghalangi ketika engkau hendak memberi padaku ya Allah. Sebagaimana tak ada yang dapat memberi ketika engkau hendak menghalangi ya Allah. Tak ada yang dapat menolak apapun keputusanmu ya Allah. Dan tak ada guna usaha siapapun jika ia tidak berbarengan dengan kehendakmu ya Allah. Kamu masih kecil, masih kerdil jika kamu belum memahami firman-Nya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Urusannya terhadap segala sesuatu hanya berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Kamu belum mengerti, kamu belum pinter, kalau kamu belum memahami fa'alun lima yurid,
kehendak, sang memberi kehendak, sang pelaksana untuk apapun yang dia kehendaki. Kamu belum cukup faham, kalau kamu belum memahami firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh, Huwar Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Allah lah satu sang pemberi rezeki, enggak ada yang keduanya. Allah lah satu sang pemberi rezeki, Allah lah satu sang pemberi rezeki, Dzul Quwwatil Matin. Allah lah satu sang pemilik kekuatan tertinggi. Tak ada kekuatan di atas kekuatan Allah. Tidak kekuatan manusia, tidak kekuatan lembaga, tidak kekuatan intuisi, tidak pula kekuatan organisasi, tidak kekuatan partai, tidak kekuatan negara, tidak kekuatan badan apapun, apalagi cuman segelintir orang. Tidak, ini adalah tentang kekuatan Allah, ini adalah tentang kehendak Allah, dan bukan hanya kepada harga-harga bahan makanan, bahan bakar atau apapun. Ini adalah tentang tak ada yang dapat membuatmu sakit selain Dia, tak ada yang dapat menyembuhkanmu selain Dia, tak ada yang dapat menghadirkanmu di tempat ini selain Dia, tak ada yang menempatkanmu di tempat ini yang sekarang sedang kamu duduki selain Dia. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kamu tadi subuh sholat apa enggak, Dia yang membangunkanmu ataupun tetap menidurkanmu. Tadi pagi kamu sarapan apa? Tak ada yang memberinya selain Dia. Kamu tak dapat melangkah satu langkah pun kecuali dengan izinnya. Tak ada jatuh daun kecuali dengan kehendaknya. Tak berkedip mata kecuali dengan izinnya. Dialah satu sumber segala sesuatu. Dialah satu pemberi atau penghalang pemberian dalam dirimu. Kamu Dialah satu pemberi rezekimu. Dia satu yang kasih uang padamu. Dia satu yang ngasih makan kamu. Dia satu yang menghembuskan nafas untukmu. Dia satu yang ngasih sedikit gatal di sebuah anggota tubuhmu. Dia satu yang memberi peri untuk lukamu. Dia satu pula lah yang dapat menyembuhkannya. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu dekat, namun kamu menjauhinya. Kamu pikir itu adalah tentang orang itu, orang itu, orang itu. Kamu lupa sebenarnya segalanya tentang Allah. Kamu pikir ini tentang fulan bin fulan, fulan bin fulan. Padahal ini adalah tentang Allah, tentang Allah, tentang Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabar rasa hatimu kepadanya? Bagaimana kabar hubunganmu sama Dia? Bagaimana kabar hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala?
Sudahkah kamu pernah jatuh cinta dengannya? Sudahkah kamu kenal cinta padanya? Hatimu miliknya, hatimu darinya. Seharusnya kamu persembahkan hanya untuknya semata, satu dia saja doang, titik. Tak ada yang keduanya. Betapa selama ini, bukankah kita yang sudah mengkhianati dia? Kamu pikir cintamu dikhianati, padahal Allah sedang memberitahumu, selama ini kamu telah mengkhianati aku. Karenanya sering saya sampaikan kepada perempuan manapun yang berkata, "Ustazah, suami saya meninggalkan saya. Ustazah, suami saya mengkhianati cinta saya. Ustazah, dia pergi karena jatuh cinta dengan perempuan yang lain." Bu, Kak, Dek, Nak, saat hati seseorang berpaling darimu, itu adalah tali yang Allah ulurkan kepadamu untuk menarikmu kembali kepadanya. Wahai hambaku, engkau telah mengkhianati cintaku. Semua dariku, namun engkau tidak mempersembahkan semuanya padaku. Bu, kalau kamu selama ini menyayangi anakmu, kamu selama ini ngurusin dia, sayangin dia, bukankah kamu akan kesel ketika anakmu malah ninggalin kamu, tertarik dengan perempuan lain? Dia sayangi misalnya saudara kamu lebih daripada sayangnya kepadamu, atau dia mendekati perempuan lain, dia agung-agungkan perempuan tersebut. Kamu akan bilang sama anak kamu yang saat itu baru berusia 9 tahun, maunya dipeluknya sama perempuan itu, maunya apa-apaan sama perempuan itu, kamu akan bilang, "Nah, aku ibumu, aku melahirkanmu dengan separuh nyawaku. Kenapa kamu malah lebih peduli kepada dia? Dia bukan siapa-siapamu hanya karena dia memberikan hadiah padamu di hari ulang tahunmu. Hanya dengan dia membungkuskan coklat kepadamu, kamu kemudian maunya sama perempuan tersebut. Aku yang telah melahirkanmu, aku yang sudah mengandungmu dalam perutku 9 bulan lamanya." Saudariku sekalian, Allah kayak gitu sama kita. Wa yut'imuni wa yasqin. Katanya Nabi Allah Ibrahim,
Dialah Allah yang telah memberi aku makan, Dialah Allah yang telah memberi aku minum. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Tapi bagaimana kabar hatimu dengan Allah? Bagaimana kabar cintamu padanya? Dia semuanya, dari Dia semuanya. Tapi hatimu berpaling, mencintai kepada yang bukan Dia, mencintai manusia, mencintai uang, mencintai harta, mencintai rumah, mencintai kendaraan, mencintai bahkan tas, mencintai handphone, mencintai barang-barang semuanya kamu masukkan ke dalam hatimu sampai membuatmu lupa kepada sang pemilik hati, membuatmu lupa bahkan kepada sang pemberi segalanya. Betapa durhakanya dirimu, betapa sebenarnya kamulah pengkhianat cinta itu. Betapa sebenarnya kamulah sang hamba durhaka itu. Bahkan di saat kamu sholat, kamu sholatnya buat minta dunia. Udah hati kamu ngadep kemana-mana sama selain Dia, giliran lagi sholat yang kamu bilang, enggak kok ya Allah, saya walaupun sibuk dengan selainmu, saya tetap menghadapkan diriku kepadamu ya Allah. Liatin Allahu Akbar, Engkau ya Allah yang maha besar. Ya Allah, suami saya jangan bikin poligami dong. Ya Allah, saya minta duit banyakan dong. Ya Allah, saya pengen beli itu, beli itu, beli itu, beli itu. Bising banget minta selain Dia. Kapan terakhir kali kamu berdoa, mengangkat tangan, kemudian berkata, ya Allah, aku menginginkanmu. Ya Allah, hanya cintamu yang aku tuju, hanya keridhaanmu yang menjadi tujuan dan harapan hidupku. Nabimu mengajarkan itu, bahkan dalam titik terendah pengharapan kepada Allah, ketika Dia hijrah ke Taif dan orang-orang melemparinya, melemparinya dengan batu kerikil. Saya ulangi, orang-orang menyakitinya dengan melempari batu kerikil dan mengucapkan kalimat-kalimat hina. Muhammad gila, Muhammad gila, Muhammad gila. Ketika kakinya darah mengalir dari betisnya, ketika luka-luka di kakinya membuat lecet-lecet kakinya, ketika peluh membanjiri tubuhnya, ketika ia dengan lunglai
bersandar di tembok milik seorang Yahudi. Ia mengangkat tangannya. Allahumma ila man takilni. Ya Allah, kepada siapa Engkau akan serahkan aku? Ucapan Nabi Muhammad. Faham, urusannya bukan tentang fulan bin fulan yang melemparinya. Urusannya bukan tentang fulan bin fulan yang memerintahkan orang-orang untuk melemparinya. Urusannya adalah urusan antara Nabi Muhammad dengan Allah. Ila man takilni. Kepada siapa Engkau akan serahkan aku ya Allah? Kepada musuh yang akan menyerangku, ataukah kepada diri yang tidak cukup kuat ini? Allahumma inni ashku ilaika. Ya Allah, aku mengadu kepadamu, kata Nabi Muhammad. Allahumma inni ashku ilaika. Nih, orang yang faham, hatinya buat siapa, hidupnya buat siapa, nafasnya buat siapa, tiap langkahnya buat siapa. Dengerin ucapannya ketika berdoa, untuk kemudian semoga membuatmu jadi ngerti. Ya Allah, malu bener selama ini ya Allah, saya salah banget kalau doa nih. Selama ini saya salah banget menyikapi segala sesuatu. Selama ini saya nggak paham urusan. Selama ini saya adalah semut yang menyangka lajunya pena adalah karena sang pena itu sendiri, yang menyangka bahwa tulisan yang menuliskannya adalah si pena, si bolpen. Tidak melihat jauh ke atas kepada sang pemegang bolpen itu sendiri. Katanya Nabi Muhammad, Allahumma inni ashku ilaika du'fa halati wa qillata hilati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu. Ada yang mau diaduin sama Nabi Muhammad? Siapa yang melempari Nabi Muhammad? Keluarga Abd Yalil yang sudah menolak Nabi Muhammad, padahal jauh-jauh datang dari Mekah ke Taif untuk mendapatkan perlindungan. Mereka mau diaduin sama Nabi Muhammad? Atau yang sudah melempari Nabi Muhammad dengan batu kerikil itu? Ataukah yang sudah ngata-ngatain Nabi Muhammad dengan Muhammad gila, Muhammad gila? Mereka itukah yang akan diadukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seperti mana kamu selama ini dikit-dikit, ya Allah saya mengadu kepadamu, suami saya jahat banget ya Allah. Iya, tetangga saya jahat banget ya Allah, teman saya tega-teganya ya Allah, saudara saya bisa-bisanya begitu ya Allah, anak saya kenapa durhaka kayak begitu mas saya ya Allah, ipar saya kenapa jahat banget, kejam banget mas, mertua saya ya Allah. Betapa seringnya, apalagi pakai ucapan
Ya Allah, kemana sajakah engkau ketika aku didolimi lah? Allahu Akbar. Hatimu yang gak ngerti dan kamu mau menyalahkan pandangan Allah padamu. Siapa kamu? Kamu yang memilih jadi semut dengan pikiran kerdilmu, bisa-bisanya nyalah-nyalahin Allah. Nabi Muhammad yang diadukan, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa halati wa qillata hilati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu betapa lemahnya keadaanku, diriku, hatiku. Betapa lemahnya diri ini ya Allah. Betapa lemahnya iman saya. Betapa lemahnya saya. Wa qillata hilati. Betapa sedikitnya solusi yang bisa saya pikirkan untuk segala keadaan. Saya mengadu kepadamu ya Allah. Saya nggak pinter nyari jalan keluar. Saya nggak pinter nyari solusi permasalahan keadaan saya. Saya yang hina, saya yang bodoh, saya yang lemah. Saya ya Allah, maafkan saya. Kurang ditolimi apa Nabi Muhammad? Segitunya yang diadukan sama Nabi adalah dirinya, karena faham semua dari Allah. Semua adalah tentang urusan hati kita, urusan diri kita, urusan iman kita kepada Allah. Dalam kehidupan di atas muka bumi ini, urusannya adalah antara kamu dengan sang pemegang pena untuk kehidupanmu. Urusanmu adalah antaramu dengan sang pemegang takdir dalam hidupmu, yang dia telah berkata, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku berikan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang dapat menjadi hambaku yang baik untukku. Hambaku yang solehah mana aku mau lihat, kata Allah begitu. Saat kamu dikasih sakit, aku mau lihat siapa hambaku yang tetap bisa solehah di saat diberi sakit. Siapa yang tetap menjadi hambaku yang beriman saat diberi sakit. Ketika dikasih sehat, aku mau lihat siapa di antara hambaku yang selalu menjadi hambaku yang solehah. Ketika lagi dikasih kaya, aku mau lihat, kata Allah, siapa di antara hambaku yang soleh, yang solehah. Ketika dikasih miskin, aku mau lihat siapa di antara hambaku yang selalu dapat menjadi hambaku yang soleh solehah. Ketika sedang dipuja, ketika sedang dicinta, aku mau lihat siapa di antara hambaku yang tetap menjadi hambaku yang solehah. Ketika ia dicaci, ketika ia dibenci, ketika ia ditinggalkan, aku mau lihat, kata Allah, siapa di antara hambaku yang tetap berbuat kebaikan-kebaikan. Urusannya bukan dengan antaramu sama suami, urusannya bukan antaramu sama mertua, urusannya bukan antara kamu sama saudara, urusannya antara kamu sama Allah, sang pemegang kendali kehidupan, sang pemegang kendali kehidupan. Biar ngerti kamu, biar jangan jadi yang kecil, jadilah yang besar, yang bisa melihat hakikat kehidupan. Insya ngerti sampai sini?
Sekarang ngerti ustazah, besok lupa lagi. Sekarang ngerti ustazah, tapi di saat token bunyi lupa lagi. Sekarang ngerti, ingat ustazah, tapi kalau udah tagihan datang, ustazah nggak tahu sih. Betul. Kalau lagi di depan sayur, harga-harga, di depan tukang sayur, harga-harga pada naik, lain lagi ceritanya ustazah. Iya, saya tahu. Tapi kan la yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama antara orang yang ngerti sama orang yang enggak ngerti. Mudah-mudahan habis ini pengertianmu, ilmumu, pemahamanmu bisa kamu bawa jadi bekal kehidupanmu. Saudaraku sekalian, ucapannya Nabi Muhammad ini bagian paling indahnya nih. Allah, Allah. Jadi bagian paling indahnya. Katanya Nabi Muhammad abisnya bilang begitu, Allahumma inni ashku ilaika du'fa halati wa qillata hilati. Kata Nabi begini nih, dengerin biar kamu paham urusan, biar kamu naik, enggak jadi semut lagi. Jadi apa ustazah? Apa kek, tikus kek gitu? Jangan juga dong ya, jangan juga ya. Jadi manusia seutuhnya. Biar kamu lihat, oh ternyata yang bergerak tuh bukan pena. Oh ternyata pena itu ada tangannya. Oh tangan itu ternyata dia yang megangnya. Bolpen itu ternyata ada yang megang, yaitu tangan. Tangan itu ternyata ada pemiliknya, dan pemilik tangan itu ada dalam kehendaknya. Biar kamu paham terus aja ucapannya Nabi Muhammad ini. Allahumma illam yakun alayya bika ghadabun fala ubali. Cakep, cakep banget. Makanya saya teman-teman cinta sama Nabi Muhammad. Kenapa? Ngajarin kita semuanya, ngajarin kita semuanya. Gimana nggak cinta kita sama seseorang yang Allah karuniakan untuk kita buat ngajarin semuanya. Katanya Nabi Muhammad, Allahumma illam yakun alayya bika ghadabun fala ubali. Ya Allah, apapun yang terjadi. Dan Nabi Muhammad ketika bilang apapun yang terjadi, tidak diucapkan Nabi ketika Nabi sedang diberi hadiah. Tidak diucapkan Nabi ketika Nabi Muhammad sedang masuk ke kota Mekah dan semua orang-orang menundukkan kepalanya. Tidak diucapkan Nabi Muhammad ketika melihat umatnya semuanya sudah berada di padang Arafah. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ilaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Firman Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini Allah telah sempurnakan agama ini dan Allah telah ridhoi Islam sebagai agama kita semuanya. Enggak. Nabi Muhammad mengucapkan ini bukan di saat kemenangan, bukan di saat kesuksesan, bukan di saat kejayaan, bukan di saat kecukupan, bukan di saat beliau sedang dipuja, bukan di saat beliau sedang kaya, bukan di saat beliau sedang mapan, bukan di saat beliau sedang nyaman. Nabi Muhammad mengucapkan hal ini di saat kakinya sedang luka-luka dan beliau menyeka darah-darah di lukanya. Beliau mengucapkan hal ini di saat beberapa menit yang lalu anak-anak lari-lari mengejar beliau, melemparkan batu-batu kerikil, dan budak-budak kulit hitam
kalimat-kalimat hina. Muhammad gila, ada orang gila. Muhammad gila, ada orang gila. Beliau mengatakan hal ini saat beliau sedang ditolak oleh orang-orang kaum Taif. Beliau mengatakan hal ini sedang dalam keadaan rapuh, dalam keadaan jatuh, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan terluka, dalam keadaan sakit. Allahumma illam yakun alayya bika ghadabun fala ubali. Ya Allah, apapun yang terjadi, selagi Engkau tidak marah padaku, selagi Engkau tetap cinta padaku, aku tidak peduli. Apapun yang terjadi, selagi hubungan antaraku denganmu baik-baik saja, Engkau tidak marah padaku, Engkau tetap cinta padaku, meski bumi terhimpit di atasku, meski gunung roboh di hadapanku, meski aku jatuh ke dalam lubang terdalam, meski badanku terkoyak, tercabik, selagi Engkau tetap cinta padaku, aku tidak peduli. Hakikat cinta, hakikat cinta, hakikat cinta. Pernahkah hatimu secinta itu kepada Allah sampai kamu bisa mengatakan, meski Engkau beri aku sakit, meski siapapun meninggalkanku, selagi Engkau tetap ridho padaku ya Allah, aku tidak peduli. Walaupun sakit enggak apa-apa ya Allah, walaupun sulit enggak apa-apa ya Allah, walaupun capek enggak apa-apa ya Allah, walaupun ditinggalkan orang enggak apa-apa ya Allah, walaupun apapun yang terjadi, selagi Engkau tetap cinta padaku, enggak apa-apa semuanya ya Allah. Sebab cintamulah yang aku tuju, sebab Engkaulah satu-satunya milikku. Aku milikmu dan Engkau milikku ya Allah. Cakep. Engkau untukku dan aku untukmu ya Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Begitu tuh cinta kepada yang seharusnya dicintai, yang sering menghalangkan kita dari mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta adalah cinta kita kepada diri kita sendiri, yang didasari dengan cinta kita kepada kenyamanan, cinta kita kepada kesenangan kehidupan, cinta kita kepada harta, cinta kita kepada manusia, sehingga bahkan membuat kita berani-berani melanggar aturan Allah, berani-berani mengerjakan dosa, sampai bahkan gak peduli kepada halal haram yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semuanya disebut cinta dunia. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, sebagaimana ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah induk, dasar, kepala segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Dosa-dosa semuanya didasari dari cinta dunia, menghalangkanmu dari mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta. Makanya
dikeluarin cintanya sama dunia. Cintamu sama harta, cintamu sama uang, cintamu sama kesehatan, kenyamanan dan lain sebagainya, termasuk cintamu kepada orang, dikurang-kurangin. Makanya kalau lagi pas kamu kecewa, iya sih inilah Allah lagi ngajarin saya tuh cintanya sama orang berlebihan gitu ya. Termasuk sama guru Ustaz. Iya, nggak semestinya teman-teman saudaraku sekalian kamu bakal kecewa. Makanya kalau lagi kecewa, lagi nggak bener tuh cintanya, lagi nggak bener cintanya. Saya kesel dah sama Ustazah Halimah, kenapa DM nggak pernah dibalas? Saya emang nggak baca DM. Udah, saya WhatsApp nggak dibalas-balas, saya emang nggak jawab. Udah, gitu aja udah. Teman-teman sekalian, kita semuanya nih, yuk lagi belajar buat mencintai Allah dengan hakikatnya cinta. Kan begitu? Udah nggak usah. Tapi kan saya cinta sama Ustazah, cinta yang masih menuntut bukan hakikat cinta. Makanya kalau kamu bilang saya cinta sama Ustazah tapi saya harus dapat ini dari Ustazah Halimah, saya harus duduk di depan, saya harus jadi tamu VIP, saya harus dikenali sama Ustazah, saya harus begini, saya harus begitu, bukan hakikat cinta teman-teman. Kamu tahu bahkan orang-orang dunia ketika mensifati cinta, ini ulama dunia nih ya, namanya siapa gitu, Albert nggak tahu siapa gitu, pokoknya orang-orang dunia lah, ketika mensifati cinta, cinta itu bukan, cinta itu dampaknya, efeknya itu bukan membayangkan yang dicinta, bukan. Apalagi berdua-duaan dengan yang dicinta, bukan. Cinta itu tentang rasa hati yang membuat orang yang mencintainya akan memberi. Ini saya kasih tahu, cinta itu adalah rasa hati yang ketika seseorang memiliki rasa tersebut, yang akan dia lakukan dengan cinta itu adalah memberi. Memberi apa? Enggak harus selalu harta, hadiah, pemberian-pemberian, enggak harus itu. Akan tetapi lebih daripada itu, mendoakan, gitu kan? Memikirkan dengan sambil mendoakan. Itu seorang ibu yang mencintai anaknya tidak akan membiarkan anaknya tersia-sia. Dia akan mikirin anaknya udah makan apa belum, kalau anaknya ada di rumahnya dia kan, anaknya lagi sehat apa. Ketika anaknya lagi sakit, ada berapa banyak kok ibu-ibu yang mengusahakan pengobatan anaknya sampai utang, sampai segala macam, kan begitu? Apakah seorang ibu yang mencintai anaknya hanya akan di saat anaknya misalnya lagi sakit yang dia pikirin, nak WhatsApp ibu kok nggak dibales sih? Nggak ada. Yang dia pikirkan adalah gimana caranya memikirkan pengobatan buat anaknya, gimana cara itu. Dia hanya akan berpikir untuk memberi. Ketika anaknya sedang terbaring di tempat tidur misalnya dalam keadaan sakit, dia nggak akan mikirin kenapa ya anak saya nggak ngeliatin ke arah saya. Nggak ada. Yang dipikir, kesiannya anak saya, apa yang bisa saya lakukan untuknya, apa yang bisa saya lakukan untuknya. Kalau kamu mencintai siapapun, kamu hanya akan berpikir apa yang bisa saya lakukan untuknya. Itu benang merahnya cinta. Ketika seseorang mencintai Allah, dia akan berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk Allah. Ketika Allah memintanya bangun di keheningan malam, dia akan bangun karena cinta kepada Allah. Ketika Allah memintanya untuk berlapar-lapar puasa, dia akan melakukannya karena Allah. Ketika Allah memintanya untuk duduk di majelis taklim, dia akan melakukannya karena Allah. Ketika Allah memintanya untuk pegang mic 1,5 jam, dia akan
melakukannya karena Allah. Yang dengerin kan nggak tahu saya lagi sakit apa nggak sakit, ya kan? Dan nggak perlu tahu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, seseorang ketika mencintai siapapun, dia hanya akan berpikir apa yang bisa saya lakukan untuknya. Seorang istri yang mencintai suaminya, dia tidak akan menuntut suaminya. Yang dia akan pikirkan adalah apa yang bisa saya lakukan untuknya. Seorang ibu yang mencintai anaknya akan selalu berpikir apa yang bisa saya lakukan untuknya. Seorang anak yang mencintai orang tuanya, dia akan selalu berpikir apa yang bisa saya lakukan untuknya. Seorang umat yang mencintai Nabi Muhammad, dia akan selalu berpikir apa yang bisa saya lakukan untuknya. Seorang hamba yang mencintai Allah Tuhannya, dia akan berpikir apa yang bisa saya lakukan untuknya. Mencintai adalah memberi. Jangan biarkan cinta dunia merusak taman cintamu. Sebab hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia adalah induk, adalah pusat segala dosa dan kesalahan, sebab ia akan menghalangkanmu dari mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Mudah-mudahan ilmunya bisa ditangkap, mudah-mudahan ilmunya bisa jadi obat untuk menyembuhkan penyakit paling berbahaya bernama hubbud dunya ada dalam hati kita ini. Ila hadratin Nabi, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti jangan lupa akhir tahun, awal tahun, amalan-amalan yang bisa kamu lakukan pada hari-hari tersebut nanti akan saya upload di Instagram saya. Kemudian lagi mudah-mudahan dapat diamalkan puasa di tanggal 9 namanya hari Tasu'a, dan juga puasa di tanggal 10 terutamanya yaitu namanya hari Asyura. Hari kita memperbaharui jalinan cinta kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikiran-zikirannya juga hari Asyura, hasbunallah wa ni'mal wakil. Engkau bagiku ya Allah, cukup engkau untukku. Nah itu ya, yuk kita perbaharui hubungan kita senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat ilmu pada hari ini. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih, tetaplah duduk, kita akan baca doa akhir majelis bersama-sama. Nanti biar salah satu dari ustazah di sini memimpin doanya, ya Rabbana ta'arafna. Terima kasih. Mohon nanti biar ada yang memimpin doa ya Rabbana ta'arafna. Al-Fatihah bil qabul wa tawmikul isul ma'mul salasyan zahiran nabatin al-fatarina yunabir kulubana qalibana mal huda wa tuqal afaf wal ghina wa ridha wal yaqin yaftah naftu al arifin yakhtim lana bil husna wa radin anna fi khairin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat akhir tahun dan selamat awal tahun baru juga. Satu